Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen, di mana ceritanya itu sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-336 bertepatan dengan bab ke-1598. Melihat dia akan melarikan diri, Yi Chen segera melangkah untuk mengejarnya. Gadis Tiongkok itu berkata dengan gugup, "Tuan, jangan, dikejar lagi, bahaya." Yi Chen berkata dengan dingin, "Aku sudah bilang kalau aku mau kedua tangannya, tidak boleh ingkar janji. Jangan sampai ditertawakan teman-teman internasional kalau orang Tiongkok hanya banyak bicara saja." Begitu Onizuka Ryuji mendengar ucapan Yi Chen, ketakutan dalam hatinya melonjak. Dia berlari dengan sedikit lebih cepat, nyaris seperti sedang berusaha melarikan diri dari kenyataan. Tepat ketika dia bergegas hingga ke tengah jalan, tiba-tiba ada mobil yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak kakinya. Dia seketika terpelanting. Setelah Onizuka Ryuji ditabrak, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke jalur samping dengan keadaan linglung. Pada saat ini di jalur samping, konvoy dengan mobil yang semuanya terdiri dari Rolls Royce lewat dengan cepat. Onizuka Ryuji tiba-tiba menggila dan segera bergegas menuju salah satu Rolls Royce. Di hadapannya, Rolls Royce tidak sempat menghindar, segera melindas lengannya. Hanya mendengar dua suara retakan yang keras dan Rolls Royce seberat 3 ton itu langsung mematahkan kedua lengan Onizuka Ryuji. Rolls Royce mengerem dalam mendadak. Kemudian seluruh tim Rolls Royce terhenti. Di dalam mobil Rolls Royce yang mematahkan lengan Onizuka Ryuji, seorang pemuda dengan ekspresi marah turun. Dia berusia sekitar 26 tahun, 27 tahun. Ketika dia keluar dari mobil, dia menendang dengan marah dan antara tulang rusuk Onizuka Ryuji dan mengutuk, "Brengsek, tahukah kamu seberapa terhormatnya mobilku ini? Tidak masalah kalau kamu mati, tapi kamu malah mengejutkan tamu terhormat di mobilku. Aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan." Lengan Onizuka Ryuji sudah hancur. Dia begitu kesakitan hingga ingin mati saja, tapi ditendang sekeras itu membuatnya terbatuk hebat. Namun begitu dia mengangkat kepalanya, dengan lemah dia memandang pria yang sedang menendangnya. Dia begitu ketakutan hingga nyaris menangis. "Tuan, Tuan Takashi, saya tidak sengaja menyerbu ke arah Anda. Saya dikejar dan mau dibunuh oleh pria di belakang. Lari untuk menyelamatkan diri, lalu saya jatuh di bawah roda Anda. Mohon maafkan saya." Pria muda yang turun dari Rolls Royce adalah tuan muda tertua dari keluarga Takashi AZ. Dia baru saja menjemput Su Jipei dan Su Jiyu dari bandara Narita dan hendak mengantar mereka ke hotel aman tempat mereka menginap. Dia sungguh tidak menyangka hal seperti ini terjadi di jalan. Apalagi Su Jipei dan Jiyu berada di mobil yang sama dengannya. Dia sedang duduk di kopilot dan dengan bangga memperkenalkan kepada kedua saudara itu kalau tidak pernah ada pejalan kaki yang melanggar lampu merah di Tokyo. Baru saja berkata begitu, pengemudi tiba-tiba menabrak Onizuka Ryuji yang menerobos lampu merah untuk menyelamatkan diri. Insiden ini hanya menampar wajah Takashi Eizi dengan kecepatan kilat, juga mengejutkan dirinya sendiri, Sujipei dan Sujiyu. Untungnya tidak ada hal serius yang terjadi pada mereka berdua. Kalau hal ini sampai mempengaruhi kerjasama dan negosiasi kedua belah pihak, bukankah akan jadi kesalahan besar? Oleh karena itu, dia menginjak tubuh Onizuka Ryuji dengan marah dan menatap Yi Chen mengejarnya.
Dia menunjuk Onizuka Ruji di bawah kakinya dan bertanya dingin pada Ichen. Apa kau mengejar orang ini sampai ke tengah jalan? Ichen mengerutkan keningnya. Memang aku. Kamu keberatan? Takashi Eiji meraung marah. Kamu sudah bosan hidup? Chen berkata dingin, perhatikan ucapanmu. Kalau kamu merasa mobilmu mengalami kerugian, aku bisa membayarnya. Tapi jangan bicara kotor di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sungkan kepadamu. Tidak sungkan kepadaku. Takashi Eiji mendengus dingin. Bocah, bicaramu sudah keterlaluan. Kamu tahu tidak, aku ini siapa? Percaya aku bisa membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Chen menyempitkan matanya dan mendengus dingin. Aku tidak tahu kamu siapa dan tidak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu kalau kedua lengan orang yang kamu injak itu sudah kuinginkan lebih dahulu tadi. Sekarang kamu mematahkan kedua lenganku. Jadi kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Takashi Eiji tercengang dan bertanya dengan bingung. Apa yang baru saja kami bilang? Ichen menatapnya dan berkata dengan tatapan menghina. Kenapa? Kamu tidak mendengar ucapanku yang barusan? Melihat dandananmu yang begitu berlebihan, apa masih menderita penyakit tuli sesaat? Pada saat ini Takashi Eiji hampir meledak karena marah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takashi, bintang yang sedang naik daun dari keluarga Takashi. Dia bukan hanya memiliki kedudukan yang luar biasa di Tokyo, dia bahkan bisa dianggap dikenal luas di Jepang. Sampai batas tertentu, statusnya di Jepang sangat mirip dengan status suami nasional yang sangat populer beberapa tahun terakhir ini di Tiongkok. Karena itu, karakter Takashi Eiji selalu memberontak. Dalam kamusnya tidak ada kata toleransi dan ditindas. Melihat pemuda seusianya ini mengabaikan keagungan dan identitasnya, langsung kemari untuk merebut barang kepemilikan dengannya, bahkan mempertanyakan apakah dirinya tuli sesaat. Baginya ini sama dengan cari mati. Jadi dia segera melambai ke depan dan belakang kendaraan. Kemudian belasan pria kuat berjas hitam turun dari beberapa buah mobil Rolls Royce itu. Orang-orang ini tanpa kecuali semuanya adalah pengawal keluarga Takashi. Mereka adalah master bela diri top. Begitu pengawal turun dari mobil, mereka segera mengepung Chen. Semua orang menatap Chen sambil menatap Takashi Eiji. Selama Takashi Eiji memberikan satu apa-apa, mereka akan langsung menyerang Chen. Pada saat ini, Su Jipei dan Su Jiyu saling bertukar pandangan di dalam mobil. Su Jipei berkata, masalah ini bukan tipuan belaka kan? Su Jiyu menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak. Kalau memang ada yang ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan melakukannya di jalan raya pusat kota Tokyo, Jepang. Bukankah jalan tol yang kita lewati dari bandara ke arah kota itu lebih cocok daripada tempat ini? Su Jipei kembali tenang dan tersenyum. Takashi Eiji ini pasti sangat malu. Baru saja bilang tidak ada yang menerobos lampu merah, benar-benar saja bertemu dengan salah satunya. Setelah itu, Su Jipei mengangkat alisnya ke arah Su Jiyu. Kurasa Takashi Eiji ini cukup tertarik padamu. Pria itu juga lumayan tampan, wajahnya masih oke lah. Apa kamu mau mempertimbangkannya? Su Jiyu berkata dengan tergesa. Aku tidak akan mempertimbangkan seorang pria Jepang. Kenapa? Su Jipei menambahkan, pria Jepang kurang lebih mirip dengan pria Tiongkok. Hanya bulu-bulu di tubuhnya lebih sedikit dan tidak ada bau badan. Kalau kamu bicara tentang pria di Eropa, Amerika Latin, dan Afrika, itu beda lagi ceritanya. Su Jiyu mengerutkan bibirnya. Jangan bilang kalau aku belum terpikiran untuk pacaran saat ini. Meski aku pacaran, dia juga harus orang Tiongkok murni. Su Jipei bertanya lagi, kenapa? Su Jiyu berkata dengan tak acuh, ketika dua orang saling berinteraksi dengan adanya budaya, tradisi, kebiasaan, dan
dan kondisi yang sama tidak akan terlalu susah payah. Kalau misalnya aku bilang pada pacarku aku ingin ke Dung Huang untuk melihat-lihat Gua Mogao. Dia malah tanya, Gua Mogao di mana? Apa itu Gua Mogao? Aku bisa menamparnya sampai mati. Su Jipei tertawa. Adikku tersayang, sifatmu itu jangan begitu ganas. Memangnya boleh nanti sedikit-sedikit memukul pacarmu. Su Jiyu berkata, aku akan memberikan perumpamaan padamu supaya kamu tahu pria Tiongkok dan wanita Tiongkok adalah kombinasi yang terbaik. Jadi kedepannya kamu juga jangan sembarangan mengejar pacar orang asing lagi. Su Jipe menghela nafas, tidak ingin melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia melihat keluar jendela dan melihat Yi Chen sedang dikelilingi oleh banyak pengawal. Ekspresi Yi Chen sama sekali tidak gentar dan hal ini membuat Su Jipei tersenyum. Bocah Jepang ini cukup berani juga dikelilingi oleh banyak pengawal tapi sama sekali tidak takut. Su Jiyu mengangguk dan mengiyakan. Mungkin otaknya agak bodoh ya. Su Jipei tersenyum dan berkata, belum lagi pria Jepang ini juga cukup tampan. Su Jiyu kembali mencibir, doakan saja supaya wajahnya itu tidak dipukuli hingga babak belur oleh Takashi Eiji. Su Jipei berkata tanpa daya, kenapa mulutmu begitu jahat? Su Jiyu bertanya balik, kamu baru sehari mengenalku. Pada saat ini Takashi Eiji menatap Yi Chen dengan dingin. Dia sangat ingin menurunkan perintah agar orang-orang ini memukuli Yi Chen sampai setengah mati. Bagaimanapun tempat ini dekat dengan Universitas Tokyo, sebuah pusat kota, begitu banyak orang melihatnya. Kalau benar-benar menyerang secara terang-terangan, mungkin konsekuensinya akan cukup besar. Selain itu, di dalam mobil masih ada dua orang tamu terhormat, terutama Su Jiyu yang cukup menggugah selera. Takashi Eiji harus tetap menjaga sikap yang baik di hadapannya. Kalau dia menunjukkan sisi sombong dan arogan, pasti akan mempengaruhi penilaian Su Jiyu terhadap dirinya. Jadi dia memandang Yi Chen dan mendengus, berkata dengan sombong, bocah, hari ini kamu sangat beruntung. Aku tidak ingin memperpanjang masalah ini denganmu. Cepat kamu berlutut dan sembah aku 3 kali. Masalah ini akan selesai. Yi Chen seakan mendengar lelucon besar masa kini. Kamu ini sepertinya tidak paham dengan situasi saat ini. Sekarang masalahnya kamu sudah berhutang 2 lengan kepadaku. Kau, Takashi Eiji benar-benar kagum pada pria ini. Dia berkata diam-diam dalam hati, sudah berbaik hati memberikan kesempatan lolos kepada bocah ini, tapi dia malah memilih jalan menuju kematian. Kalau aku mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memukulinya, tak akan ada yang menyalahkan aku kan? Berpikir sampai di sini, Takashi Eiji menggetakkan giginya dan berkata, bagus sekali, kuberikan kamu muka. Kamu malah meminta lebih. Kalau kamu tidak mau muka yang kuberikan ini, jangan salahkan aku tidak sopan. Selesai berbicara, dia segera berteriak kepada pengawalnya, pukul dia. Begitu suara itu terlontar, seorang gadis kurus tiba-tiba bergegas ke tengah kerumunan itu. Adalah seorang gadis Tiongkok yang tadi mengamen di pinggir jalan. Gadis itu bergegas menerobos dan berdiri di hadapan Yi Chen sambil berseru, maaf pria ini tadi bentrok dengan bozoku untuk melindungiku. Kuharap kau tidak mempersulitnya. Sambil mengatakan itu, dia membungkuk lagi dan lagi kepada semua orang. Pada saat ini Yi Chen langsung menghentikan gadis itu dan berkata dengan datar, orang-orang ini tidak layak membuatmu membungkuk pada mereka. Pergi ke pinggir sana dan tunggu aku. Dia itu Takashi Eiji. Gadis itu meneteskan air mata dengan cemas. Dia adalah salah satu anak konglomerat paling kuat dan kaya di Tokyo. Kalau kamu menyinggungnya, kamu akan mendapat banyak masalah. Ichan berkata dengan datar, aku tidak peduli. Dia itu jembatan tinggi atau jembatan rendah, bahkan jembatan berbahaya. Hari ini dia hutang 2 lengan kepadaku dan dia harus membayarnya. Takashi dalam bahasa Mandarin Gao Kiao yang bisa juga diartikan jembatan tinggi secara literal. Setelah itu Yi Chen
mendorongnya dengan lembut dan berkata, "Cepat menyingkir ke samping sana. Kalau tidak, konsentrasiku akan terpecah dan terluka karena melindungimu. Nanti kamu pasti tidak tega kan?" Gadis itu, gadis yang didorong oleh Yi Chen tanpa sadar ingin menerobos lagi, tapi setelah memikirkan ucapan Yi Chen, dia seketika ragu. Dia sudah melihat kemampuan Yi Chen yang tadi. Tahu kalau Yi Chen ini bukan orang biasa, mungkin saja dia punya kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang ini, tapi kalau dia kehilangan fokus dan terluka, memang dirinya yang patut disalahkan. Memikirkan hal ini, dia terus berdiri di samping dengan gugup. Ponsel di tangannya sudah masuk ke nomor kepolisian. Dia berencana untuk segera memanggil polisi ketika situasinya tidak menguntungkan. Pada saat ini, Su Jiyu yang di dalam mobil Rolls Royce menatap Yi Chen dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Dia berkata kepada Su Jipei, "Hei pria Jepang yang kamu bilang ini ternyata orang Tiongkok." Su Jipei menghela nafas. Kalau memang orang Tiongkok, seharusnya dia tahu kalau orang lokal jauh lebih kuat daripada orang luar. Kenapa dia berani melawan Takashi Eiji? Bocah ini sikapnya agak gegabah. Sujiyu menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih, "Pria ini tampangnya lumayan, tak kusangka otaknya bermasalah." Melihat Yi Chen dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, Su Jiyu yakin kalau Yi Chen sudah menemui bencana hari ini. Namun dia tidak bersimpati pada Yi Chen karena dia tidak melihat sumber yang menyebabkan insiden itu. Dia hanya melihat Yi Chen yang mati-matian mengejar seorang pria di jalan, menyebabkan pria itu tertabrak mobil, kemudian lengannya patah terlindas mobil. Hanya itu saja sudah cukup. Berdarah dan kejam, dia tidak menyangka Yi Chen tidak tahu kapan harus berhenti. Dia bahkan berebut mangsa dengan Takashi Eiji. Otaknya memang benar-benar bermasalah. Pada saat ini Takashi Eiji melihat waktunya yang telah tertunda lama, kesabarannya sudah benar-benar habis. Dia segera memerintahkan pengawalnya, "Pukul dia, pukul sampai tersisa napas terakhirnya, lalu buang dia ke tempat sampah bersama dengan pria yang ada di bawah kakiku." Lebih dari belasan pengawal itu sudah lama berkumpul di sekeliling Yi Chen. Yang dia tunggu memang kata-kata ini. Setelah mendengar aba-aba dari Takashi Eiji, mereka segera menerjang ke arah Yi Chen. Semuanya begitu berusaha keras, takut tak ada yang tertinggal di belakang. Bagaimanapun Yi Chen hanya seorang diri di sana. Di mata mereka ini seperti permintaan yang lebih banyak daripada penawaran. Setiap orang dari mereka adalah ahli bela diri top. Kalau ada yang lebih lambat sedikit saja, mungkin bocah itu sudah terkapar. Kalau sampai begitu, orang yang tertinggal di belakang tidak akan punya kesempatan untuk pamer kekuatan di depan tuan muda. Melihat begitu banyak orang mengelilingi Yi Chen, Takashi Eiji tiba-tiba mengecilkan lingkaran yang mengelilingnya dengan seringai sarkasme di sudut bibirnya. Hanya seorang pria Tiongkok saja berani menghadapi seorang Takashi Eiji di jalanan pusat kota Jepang. Apa ini namanya kalau bukan cari mati? Sayang sekali sebagai tuan muda pertama di keluarga Takashi, tidak nyaman bagiku untuk langsung menyerangmu di hadapan begitu banyak orang. Kalau tidak, aku benar-benar akan membuatmu cacat dengan tanganku sendiri. Takashi Eiji berharap untuk segera melihat penampilan Yi Chen yang sekarat, tapi dia tidak menyangka kalau beberapa teriakan ngeri dan rasa sakit tiba-tiba terdengar dari belasan master bela diri yang mengelilingnya. Segera setelah itu, beberapa orang di luar lingkaran pengepungan pun mental keluar satu demi satu. "Ah, sakit! Bocah ini, apa dia orang gila?" Ditemani beberapa raungan serak ini, beberapa orang terbang keluar dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Salah satu dari mereka jatuh di bawah kaki Takashi Eiji dengan linglung. Bawahan itu dicekik lehernya oleh Yi Chen dan langsung dilempar. Jadi dia berbaring dengan lemas di kaki Takashi Eiji. Takashi Eiji seketika tercengang. Segera setelah itu pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan dahinya sudah penuh dengan darah segar. Pria itu menatap Takashi Eiji dengan mata yang tampak sangat kesakitan.
Dia berteriak, "Tuan, Tuan muda." Segera setelah itu dia memuncratkan darah segar dari mulutnya. Kabut darah dalam jumlah besar ini disemburkan semuanya ke kaki dan mengenai celana panjang Takashi Eiji. Celana putihnya sepenuhnya ternoda merah oleh darahnya. Takashi Eiji bergegas mundur setengah meter. Dengan ketakutan dia hanya melihat bawahannya, berkata dengan susah payah, "Tuan muda, si keparat itu sungguh-sungguh hebat." Selesai berbicara, dia terjatuh di tanah lagi dengan bunyi keras dan benar-benar kehilangan kesadaran. Takashi Eiji merasa otaknya seketika diberikan energi bertegangan tinggi. Ada apa ini? Para pengawal ini adalah master bela diri, bahkan master dari masternya. Kenapa di hadapan bocah itu mereka jatuh terkapar di tanah semudah orang itu memotong semangka dan sayuran? Sebelum memahami situasi keseluruhan, beberapa orang juga telah dikalahkan satu demi satu oleh Jichen. Mereka mereka yang disebut master ini jatuh ke tanah satu demi satu, seperti pin bowling yang terkena bola bowling dan jatuh dengan bunyi keras. Tiba-tiba selain Yichen seorang, hanya tinggal Takashi Eiji seorang yang masih berdiri di tempatnya. Su Jipei dan Su Jiyu dalam mobil juga terkejut. Su Jipei menelan ludahnya dan berseru, "Orang ini bukankah sangat kuat?" Su Jiyu juga tercengang dan berkata, "Memang benar, ahli bela diri top. Sepertinya aku sudah meremehkannya tadi." Pada saat ini, Yichen sudah menjatuhkan semua pengawal dan berjalan mendekati Takashi Eiji. Takashi Eiji sendiri sudah gemetar ketakutan dan kedua kakinya lemas mau lari, tapi kakinya sama sekali tidak bisa menuruti perintah otaknya. Dia juga tahu jelas kalau orang ini kekuatannya sampai begini, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Jadi dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan? Katakan padamu, aku ini tuan muda pertama keluarga Takashi." Yichen maju dan menampar wajah Takashi Eiji dengan keras. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli kamu itu tuan muda jembatan mana. Sekarang mari kita bicarakan soal dua tangan yang kamu utang padaku." Takashi Eiji seketika pusing dengan tamparan Yichen. Dia tumbuh hingga besar ini selalu hidup enak dan dimanjakan oleh keluarganya. Dia dipegang di telapak tangan oleh banyak orang bagaikan sesuatu yang penting. Mana pernah dia ditampar, apalagi ditampar di tengah jalan raya. Ini sungguh memalukan. Takashi Eiji memegang wajahnya yang bengkak, menggertakkan giginya dan meraung, "Brengsek, beraninya kamu memukulku. Jangan sampai aku membunuhmu." Ichen mengeluarkan tangannya dan menepuk wajahnya, berkata dengan datar, "Ini hanya tes kulit untukmu. Aku sudah bilang, kamu utang dua tangan padaku." Selesai berbicara, Ichen juga sudah malas bicara omong kosong lebih lanjut padanya. Dia langsung meraih tangan kanan Takashi Eiji, menjabat tangannya dan memutarnya. Setelah terdengar bunyi krik, lengan kanan Takashi Eiji patah dan sikut dan rasa sakitnya begitu luar biasa hingga membuatnya menangis dan teriak ingus dan air matanya mengalir. "Sakit, lenganku sakit sekali." Yichen tetap tidak bergerak dan berkata, "Ini baru sebelah, kamu masih utang satu lagi padaku. Ayo ulurkan tangan kirimu." Takashi Eiji kesakitan hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Wajahnya sangat pucat dan dia benar-benar sadar kalau Yichen sama sekali tidak berencana bercanda dengannya. Di tengah ketakutan, dia berlutut di tanah dengan lututnya yang sudah lemas. Dia menangis dan memohon, "Kakak, maafkan aku. Memang aku yang salah. Seharusnya aku tidak memperpanjang masalah ini denganmu. Kumohon ampuni aku. Jangan patahkan tangan kiriku juga jadi cacat. Kumohon padamu." Ichen berkata dengan cemberut,
Kita semua sudah dewasa, harus berani menghadapi masalah, bukannya malah berlutut dan mohon belas kasihan. Selesai berbicara, Yi Chen bertanya lagi, memangnya kamu pikir kalau kamu memohon padaku, aku akan mengampunimu? Takashi Eiji nyaris linglung karena takut. Orang ini sebenarnya mau apa? Apa dia benar-benar ingin mematahkan kedua lengannya? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi orang cacat? Apa gunanya kalau sampai nantinya dia membunuh pria ini? Memikirkan sampai di sini, dia meratap dengan keras dan memohon dengan panik. Tuan, aku bersedia membayar dengan jumlah uang. Bagaimana kalau 100 juta yen? Selama kamu setuju dan akan menyuruh orang untuk segera transfer uang kepadamu. Chen berkata dengan dingin, jangan banyak berbicara hal-hal yang tidak berguna. Meski kamu memberiku 100 miliar, kamu tidak bisa mempertahankan lenganmu. Pada saat ini, Su Jiju tidak tahan lagi melihatnya dan berkata, Kak, kita tidak bisa duduk diam dan menonton lagi. Kalau tidak, muka kita tidak bisa dipertahankan lagi. Tidak bisa duduk diam? Su Jipe berseru, apa kamu gila? Kamu tidak lihat pria gila ini kekuatannya begitu kuat. Bagaimana kalau dia juga memukulmu? Sujiyu berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan coba berdiskusi dengannya. Mungkin dia akan tersentuh dengan perasaan dan mengerti dengan akal sehatnya. Kalau tidak, kita hanya duduk di mobil dan menyaksikan Takashi Eiji dibuat cacat, rasanya tidak sejalan dengan moral di dunia. Aduh, jangan. Keselamatan nomor satu. Su Jipe sedang membujuk, tapi Su Jiyu sudah membuka pintu dan langsung turun dari mobil. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.